Saya mulai nulis di koran-koran di Indonesia. Saya kirim dari jadi kayak apa sih, ada label ya kan, penulis adalah ya domisili di Teheran. Jadi buat orang Indonesia kayaknya menarik juga gitu kan. Jadi saya mulai nulis tuh tentang Palestina, tentang Timur Tengah, tentang konflik-konflik Timur Tengah di media-media di Indonesia. Terus juga saya tuh bikin blog juga, blog kajian Timur Tengah gitu kan. Dan sejak itu tuh saya udah bercita-cita pokoknya nanti kalau pulang ke Indonesia aku mau jadi pengamat Timur Tengah. Hak perempuan di sana, kemudian kemajuan para perempuan di sana gimana, Mbak? Saya pelajari juga undang-undang ketenagakerjaan dan lain-lain itu ya sangat mendukung, artinya perempuan itu diberi kesempatan untuk berkarir dan bahkan misalnya tapi tetap ditegaskan bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga. Karena itu perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perempuan harus mendukung pelaksanaan tugas rumah tangga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat saya belajar hidup dimanapun. Hari ini kita kedatangan tamu Ibu Dina Sulaiman atau Mbak Dina gitu ya. Dia adalah pengamat geopolitik Timur Tengah. Dan yang paling menarik adalah selama 8 tahun yang lalu itu pernah tinggal di Iran. Nah, kita ingin bicara hal-hal yang terkait dengan kehidupan Mbak Dina waktu di Iran. Apa kabar Mbak Dina? Alhamdulillah, terima kasih Pak Dian. Iya, ini lagi menarik ya karena konfrontasi Amerika dan Iran kemudian berujung kepada MOU. Nah, kalau obrolan kita ini yang lebih soft aja lah. Iya. Jadi ceritanya gimana tuh? Mbak Dina waktu tinggal di Iran pertama kali sebagai mahasiswa? Iya, sebagai mahasiswa awalnya. Jadi waktu itu saya tuh lulus S1. Saya S1-nya di Unpad, Sastra Arab. Terus nyari-nyari beasiswa ke berbagai negara ya. Saya datang ke beasiswa untuk Amerika ya, Aminef ya, terus British Council saya datengin juga. Semangat lah pokoknya ya. Pokoknya pengennya keluar negeri gitu kan. Nah, kebetulan ada kakak kelas saya yang sudah dapat beasiswa S2 duluan di Iran. Nah, saya juga ngirim surat lah ke beliau ini. Saya mau nyari beasiswa juga, gimana prosedurnya. Ya, dia kasih lah petunjuk, terus formnya juga. Zaman dulu kan nggak ada email ya, jadi kayak kirim formnya dikirim pakai pos, saya isi persyaratan dokumen semuanya, saya lengkapin, saya kirim. Alhamdulillah waktu itu diterima di Tehran University untuk S2. Jadi saya berangkat itu memang sudah dibiayai ya, karena memang udah include kan beasiswanya itu full. Beasiswa full ya? Iya, jadi tiket sama SPP-nya gitu ya, karena meskipun sebenarnya nggak ada SPP ya, artinya di sana kuliah memang gratis kalau di universitas negeri. Oh, sampai tingkat kuliahnya itu gratis? Iya, sampai kuliah. Jadi bukan di tingkat pendidikan menengah dan dasar aja ya? Jadi kuliahnya udah gratis ya di sana? Dan kemudian juga ada fasilitas asrama juga. Nah, di asrama itu juga makan juga dikasih pagi, siang, dan malam. Sehingga ya artinya full lah, beasiswa. Jadi ya alhamdulillah waktu itu berangkat ke sana untuk kuliah. Cuma yang mungkin menariknya adalah ini yang kakak kelas saya ini yang udah duluan ini, dia menawarkan gimana kalau saya yang jemput tapi kita menikah dulu gitu. Ini modus kakak kelas. Modus kakak kelas itu. Iya, jadi ya orang tua saya ya senang karena kan zaman itu kan Iran tuh di mana jauh banget gitu kan. Kenapa harus jauh-jauh kuliah di sana? Zaman itu masih trauma dengan perang Iran ya waktu itu. Iya, karena di TV dulu kan kalau Iran pasti perang gitu ya, kayak gitu, Timur Tengah lah, soal perang lah lebih banyak diberitakan. Nah, ketika ya dilamar gitu, ya orang tua saya seneng ya, artinya anaknya pergi ada yang mendampingi gitu ya, jadi nggak sendirian. Ada cepat sekali prosesnya. Iya, saya pikir ya udahlah gitu.
Ya, dan prosesnya sangat dimudahkan segala sesuatunya. Jadi ya mungkin udah jodoh ya begitu ya. Jadi kesana dalam kondisi menikah gitu. Tahun berapa? 99. 99 ya. Dan situasinya ketika pindah ke sana tuh artinya sudah dipelajarin dulu dari sini tentang apa yang akan diambil, bidang yang akan diambil, kemudian sosial budayanya gitu Mbak Dina pelajari. Saya belajar bahasa Persia dulu, otodidak. Otodidak, Jadi ya berarti kan statusnya udah berubah jadi calon suami ya, yang tadi cowok kelas. Nah, jadi calon suami waktu itu mengirimkan lewat pos juga itu kaset lengkap rekaman kursus bahasa Persia. Jadi saya dengerin, zaman dulu masih kaset ya begitu didengerin. Ya, saya belajar bahasa Persia dulu karena di sana sistemnya ketika kita datang itu harus belajar bahasa Persia dulu 1 semester. Kalau nggak lulus tes dipulangkan. Jadi harus lulus tesnya gitu lulus ya. Tes bahasa Persia. Iya betul. Baru setelah lulus itu baru boleh kuliah. Mbak Dina kan sastra Arab ya. Itu bahasanya agak jauh itu Mbak. Jauh banget. Jauh banget. Meskipun banyak sekali kata-kata yang diserap dari bahasa Arab ya, tapi strukturnya, tata bahasa, grammarnya beda banget. Itu jadi apa? Jadi yang harus diselesaikan adalah pelajaran bahasa Arab. Iya, bahasa Persia tadi ya. Jadi 6 bulan itu berstres karena takut kalau nggak lulus gimana gitu ya. Dan kayaknya kan di asrama kan ada pusat khusus kursus bahasa Persianya itu sudah disediakan di kota Kazwin. Dan isinya tuh mahasiswa asing semua kan, semuanya stres. Soalnya kan berat banget gitu ya, bahasa baru, dan kita levelnya harus level universitas kan, supaya bisa paham kuliah kan gitu ya, bukan percakapan yang biasa-biasa aja gitu, atau mendengar menyimak yang biasa-biasa aja gitu. Terus ya pokoknya ini deh, emang kerja keras banget ya, 6 bulan kan itu benar-benar harus selesaikan pelajaran bahasa itu. Bidang apa ya dulu Mbak Dina di sana? Nah saya itu keterimanya di Fakultas Teologi, jurusannya Islamic Jurisprudency ya, jurisprudensi Islam. Apa itu Mbak? Hukum Islam ya, pengambilan hukum Islam gitu. Ya. Berat juga. Jadi memang ya. Iya karena sebenarnya saya nggak berminat di situ ya, cuma kayaknya slot beasiswanya di situ. Jadi kayak dulu tuh yang penting dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi kayak saya waktu itu belum tahu sebenarnya passion saya di mana gitu ya. Bahkan dulu kuliah S1 sastra Arab itu juga bukan passion sebenarnya. Itu karena keterima aja di situ. Padahal pengennya kan kalau zaman dulu tuh pilihan tuh 1 2 3 ya kalau ikut dulu zaman itu UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri kan gitu dulu kan. Kalau yang dari IPA boleh pilih 3, yang IPA, IPS gitu kan. Nah saya IPS-nya ngambil sastra Arab, katanya keterima di situ. Tapi intinya sih, jadi sampai saat itu pun saya tuh nggak tahu passion saya di mana gitu ya. Yaudah kuliah aja, dapat beasiswa ya, alhamdulillah kan pengalaman baru itu luar biasa buat saya. Terus setelah itu ada lowongan pekerjaan di Islamic Republic of Iran Broadcasting. Tapi sebelum di situ, Mbak Dina, di Irannya tuh Mbak Dina langsung di Teheran atau di kota mana? Di Kazwin dulu, kan belajar bahasa Persia ya. Bahasa Persia itu di Kazwin. Iya, itu memang khusus semua mahasiswa asing tuh disuruh ke sana dulu. Ya, banyak mahasiswa Indonesia yang di sana. Waktu zaman saya sendiri, masih saya sendiri. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Ya waktu itu masih jarang ya orang kuliah di sana. Oke, kemudian dia ada broadcast tadi ya? Iya, jadi setelah lulus bahasa kan kuliah di Teheran kan. Nah, kemudian ada lowongan pekerjaan di Islamic Republic of Iran Broadcasting itu. Ya saya kerja, nah di situ saya ketemu passion tuh kayak gitu. Karena kan setiap hari itu yang harus saya beritakan tuh Palestina lagi gitu ya. Terus jadi semua nama kota di Palestina tuh sampai hafal gitu ya. Karena tiap hari itu saja yang diurusin. Akhirnya kan mau gak mau mempelajari ya, ini ada apa sih sebenarnya di Palestina. Terus apa hubungannya dengan Iran, dengan Amerika dan lain-lain. Dan juga waktu itu saya ditugasin untuk bikin kayak
apa sih istilahnya yang editorial gitu ya, yang pemikir. Jadi bukan berita tapi kayak analisis gitu kan. Yeah. Nah saya nyusun itu, ya akhirnya membuat saya tersadar bahwa memang ternyata saya suka untuk kajian itu. Lalu saya mulai nulis di koran-koran di Indonesia. Saya kirim dari jadi kayak apa sih, ada label ya kan, penulis adalah ya domisili di Teheran. Jadi buat orang Indonesia kayaknya menarik juga gitu kan. Nilai lebih ya. Jadi saya mulai nulis tuh tentang Palestina, tentang Timur Tengah, tentang konflik-konflik Timur Tengah di media-media di Indonesia. Terus juga saya tuh bikin blog juga, blog kajian Timur Tengah gitu kan. Dan sejak itu tuh saya udah bercita-cita pokoknya nanti kalau pulang ke Indonesia aku mau jadi pengamat Timur Tengah. Jadi kayak udah menetapkan cita-cita lah gitu. Dan ternyata alhamdulillah ya, jadi pulang saya kuliah lagi di HI Hubungan Internasional, S2, lanjut S3. Di mana? Di Unpad. Di Unpad juga. Ya. Nah, begitu tamat S3 Unpad, ada lowongan di, alhamdulillah ya, pokoknya ada lowongan rekrutmen dosen. Jadi sudah jadi alhamdulillah jadi dosen di HI Unpad. Pas juga mata kuliah yang dikasih ke saya HI Timur Tengah juga gitu ya, Hubungan Internasional di Timur Tengah. Jadi udah jalannya ke sana. Iya, ya, seperti kayak gitu. Ya, kembali ke zaman-zaman di Teheran waktu itu. Pasti ada culture shocks gitu ya Mbak ya. Ada perasaan yang artinya dari Indonesia pindah ke Iran, ada perbedaan budaya tentu saja. Itu gimana? Iya. Perbedaan budaya tuh jelas banget ya, beda banget ya dari sisi makanan, terutama makanan tuh saya benar-benar nggak suka sekali awalnya makanan Iran tuh. Sampai berapa lama itu kemudian adaptasi? Lama ya, apalagi kan tinggal di asrama kan. Ya terus terang saya juga nggak terlalu ahli masak juga, dan saya pikir kayaknya ribet ya harus belanja ke pasar atau apa gitu untuk bahan-bahan, sementara asrama menyediakan makanan gitu, jadi kan terpaksa dimakan ya, artinya daripada masak ya mending makan apa yang sudah disediakan gitu. Berapa lama ya, setahun kayaknya untuk adaptasi, kemudian oke lah makanan ini. Dan sekarang suka banget gitu. Sekarang suka banget. Jadi sekarang sesekali masak makanan Iran di rumah. Apa itu Mbak? Kebab daging, kebab ayam. Terus ada kayak gulainya gitu, namanya keime. Terus ada sayuran. Itu sayurannya tuh gak enak banget dulu. Sekarang saya suka dan saya masak di rumah gitu ya. Itu sayurannya tuh namanya sabzi. Kalau penampilannya tuh dulu maaf itu tuh kayak apa ya, bayangin hijau-hijau itu dihancurin kan jadi kayak apanya kerbau gitu ya gak sih? Jadi dulu tuh ngelihatnya ya udah stres gitu kan. Waduh. Dan pas waktu itu saya sempat kan anak saya 2 lahir di Iran kan. Nah waktu saya hamil anak pertama itu kalau udah bau sabzi itu bermual banget. Jadi saya pernah dari lantai 1 ke lantai berapa gitu, saya nggak naik lift, naik tangga dalam keadaan hamil karena liftnya bau sabzi. Jadi saking saya nggak kuatnya makan. Lift aja bisa bawa makanan itu ya? Iya, karena kan orang-orang makan terus aromanya nempel kayak di situ ya. Aduh bener-bener, tapi entah kenapa bisa suka akhirnya. Dan bisa buatnya sekarang? Bisa. Iya. Ya jadi tinggal tadi kaitannya sama perbedaan budaya tuh makanan pastinya ya. Makanan, terus kalau apa lagi ya? Kalau sisi keagamaan misalnya kalau bulan puasa itu nggak ada sholat taraweh. Jadi di rumah aja gitu kan. Karena memang masjidnya tuh malam-malam nggak ada sholat taraweh ya. Kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu penuh masjid-masjid untuk iktikaf ya. Nah, tapi kalau hari-hari tarawih itu karena memang ternyata di mazhab Syiah itu nggak ada sholat tarawih gitu ya. Jadi sholat sunnah aja sendiri-sendiri gitu, tapi nggak berjamaah gitu. Nah, kalau di masjid-masjid yang sebenarnya nggak ada label ya, ini masjid Sunni, ini masjid Syiah gitu, nggak ada. Cuma itu berdasarkan penduduknya aja. Jadi karena kalau misalnya nih kita datang ke sebuah daerah yang di situ mayoritas Sunni,
iya pasti tradisinya Sunni juga gitu ya. Saya pernah jalan-jalan ke provinsi Kurdistan, itu mayoritas Sunni di sana. Nah, bahkan azannya apa udah kayak ini aja, udah kayak di Indonesia aja gitu. Nah, azannya itu emang ada beda sedikit kan, azan Syiah sama azan Sunni itu. Beda juga ya? Beda sedikit, ada kalimat yang apa ya? Coba hayya ala sholah ya, hayya ala sholah, hayya al falah, terus qad qamati sholah gitu ya. Kalau di Iran tuh ada tambahan hayya alal khairil amal gitu. Ada tambahan kata kayak gitu. Terus apa tuh artinya, Mbak? Mari kita pada kebaikan yang terbaik gitu. Amal yang terbaik. Terus asyhadu alla ilaha illallah ada kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna aliyan waliyullah gitu. Ada tambahan itu. Ya bersaksi bahwa Ali itu adalah wali dari Allah. Itu kalau di masjid yang memang mayoritasnya Syiah. Pas saya di Kurdistan kata itu nggak ada gitu. Jadi terus dari sisi nama ya kelihatan ya, kalau misalnya nama yang masjid di kawasan yang penduduknya Syiah itu nama masjidnya itu ya apa ya? Ya masjid mungkin nama-nama imam gitu ya. Tapi waktu saya ke Kurdistan ya Masjid Umar gitu ya, artinya masjid nama-nama yang juga dihormati di kalangan Sunni kayak gitu. Tapi baik-baik aja gitu, artinya nggak ada permusuhan apa gitu ya. Kalau datang ke masjid Sunni ya udah gitu aja. Jadi di masjid-masjid itu juga kalaupun berbeda cara sholatnya nggak ada penyerangan gitu ya, udah terserah masing-masing lah gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi perbedaan itu tidak terlihat pada permusuhan. Iya, nggak ada musuhan. Tidak terlihat ada apa ya? Ada perbedaan yang membuat mereka kemudian menjadi sesuatu yang perlu diributkan lah, kira-kira gitu ya. Iya. Soalnya bang, perbedaannya sebenarnya kan kecil-kecil aja ya. Misalnya kayak tadi itu ya, kalimatnya beda, ada tambahan misalnya kayak gitu kan. Terus juga beda satu lagi, beda yang menarik banget tuh, azannya di orang Syiah itu kan dia lebih lambat sedikit. Jadi kayak nunggu gelap gitu, sekitar 10 menit mungkin ya setelah azan Sunni. Jadi di TV Iran azannya 2 kali. Ditayangkannya azan 2 kali. Jadi azan yang Sunni dan azan yang Syiah. Jadi kayak ngasih tahu ya, kalau mau azan yang ini ya mau bukanya silakan, ini silakan. Terus jadi sama-sama ngasih tanda untuk kedua pihak gitu ya. Itu sih saya pikir yang kelihatan berbeda juga dari sisi kalau budaya ya, perilaku orang-orangnya. Orang-orang itu kan emang orang Iran, tapi justru karena itu ya orang Iran tuh jadi pemberani ya. Jadi emang gayanya tuh ya sama. Sebenarnya kalau kita kan cenderung rendah hati ya nggak sih? Terus nggak ada tuh kita menyombongkan diri gitu kan. Nah kalau mereka tuh benar-benar percaya diri, terus kesannya kalau buat kita yang orang Melayu itu, sombong banget sih gitu ya. Pokoknya determinatif gitu ya. Pokoknya harus lakukan ini gitu loh. Kalau kita punya pendapat, enggak, harusnya yang ini gitu. Jadi kayak karakternya jadi sangat keras ya. Dominatif gitu lah intinya ya. Kayak gitu. Mungkin seperti itu ya ininya. Jadi kayak mereka yang merasa lebih tahu gitu kan. Nah banyak saya pikir kalau buat orang Indonesia apalagi yang nggak enakan gitu kan, paling ngedumel aja gitu ya. Tapi kalau suami saya dulu nggak berantem dia. Maksudnya berantem adu argumentasi gitu ya. Iya, mau pokoknya kalau menurut dia salah ya dia omongin gitu ya, artinya. Tapi saya pikir justru itu jadi satu kesatuan ya. Maksudnya kok berani ngelawan Amerika, emang udah karakternya tuh pemberani kayak gitu gitu ya. Cuma kalau buat kita tuh buat saya terutama ya, kayak kan nggak enak ya gitu kan. Misalnya apa sih, kita tuh pengennya baik-baik aja lah, nggak usah berantem, kamu harusnya dengerin saya juga dong gitu ya, intinya ya dalam kehidupan sehari-hari lah gitu. Kalau kemudian kepada warga asing dalam hal ini misalkan Indonesia, mereka cukup welcome nggak ya? Nah kalau sekarang saya pikir ada banyak perubahan seharusnya ya.
dengan media sosial yang sangat jadi semua orang Iran tuh kayaknya udah tahu beda Indonesia sama yang lain gitu ya. Pas zaman saya dulu itu nggak tahu Indonesia gitu loh. Jadi kayak kami itu sering disangka sebagai orang Afghanistan gitu. Afghanistan. Ya, muka saya tuh dianggap Afghanistan gitu kan. Sementara mereka terhadap orang Afghanistan tuh sebel banget. Kenapa? Karena memang kan pengungsi Afghanistan tuh banyak sekali. Jadi dulu itu kabarnya begini, pas zamannya Imam Khomeini itu tuh mereka Imam Khomeini itu kayak pokoknya ini orang Afghanistan ini orang yang mazlum. Kan emang betul ya, emang terzolimi lah, maksudnya miskin apa segalanya karena diperangi terus kan. Nah, jadi bantu. Jadi kalau ada orang Afghanistan datang ke Iran itu harus ditampung, dibantu. Pokoknya semuanya itu fasilitas kesehatan, pendidikan itu sama seperti yang diterima oleh orang Iran. Nah, masalahnya buat orang Iran, lapangan pekerjaan kan jadi terhambat karena namanya pengungsi, mereka akan terima pekerjaan dengan gaji rendah kan. Yang penting kerja. Yeah. Orang Iran standarnya tinggi. Dia menetapkan gaji yang tinggi untuk pekerjaan yang misalnya kalau jadi tukang misalnya. Tukang Iran tuh mahal tuh. Nah, orang Afgan kita mau di gaji rendah. Akhirnya kan ada kecemburuan sosial di situ ya. Nah, terhadap orang Afgan mereka memang sikapnya kurang baik ya. Jadi kayak jutek gitu. Nah, saya jadi korban dari sisi itu ya. Jadi kayak naik bis. Jadi dijudesin ya? Apa kabar sama Taliban? Mereka kesebel banget sama Taliban. Apa kabar Taliban, ngomong gitu kan. Disangkanya saya orang Afgan. Terus kadang orang Afgan itu kan banyak yang miskin-miskin juga ya. Namanya pengungsi lah, korban perang apa gitu kan. Jadi pergi ke toko waktu itu kan. Terus berapa nih harganya? Nggak dijual katanya gitu. Soalnya udah kayak lu nggak bisa beli, mahal gitu kan ya. Udah underestimate ya. Tapi saya pikir pasti berubah ya, dari sisi kan Indonesia juga semakin dikenal juga ya. Apalagi dengan situasi hari ini kan dukungan orang-orang Indonesia itu kan besar juga ya di media sosial gitu. Kemungkinan sih berbeda ya. Kalau ditanya ke teman-teman yang sekarang masih di Iran, saya pikir beda. Ya, mahasiswa kita sekarang di sana juga semakin banyak mestinya ya? Semakin banyak dan dengan adanya media sosial tuh mereka juga semakin muncul ya di publik gitu. Mereka menceritakan kehidupan mereka sehari-hari. Dan kelihatan sih, kalau saya lihat kelihatan sih lebih sejahtera ya dari sisi kan ini ada tuh yang Himpunan Pelajar Indonesia itu HPI namanya. Itu kan bikin podcast gitu ya. Bukan podcast ini, jadi kayak vlog ya, lebih vlog. Jadi mereka datang kemana-mana gitu kan. Jadi kayak datang ke rumah ini mahasiswa gitu yang sudah berumah tangga misalnya. Wah, apartemennya kok bagus ya, dalam hati. Dulu kan kita nggak kayak gitu ya gitu ya. Nah terus ya ditanya-tanya juga kan harga gimana. Ternyata masih tetap murah seperti pas zaman saya dulu gitu ya. Kalau harga makanan naik, tapi harga misalnya bensin, listrik, gas itu masih murah banget. Artinya kayak tadi yang disebut Mbak Dina, bensin, listrik, gas itu betul-betul dijamin sama negara. Subsidinya besar banget. Subsidinya besar banget. Jadi waktu zaman saya dulu tuh memang uang beasiswa tuh keluar tuh paling cuma untuk makan ya. Itu pun kalau kita nggak makan di asrama gitu kan. Kalau kita mau makan di asrama apa adanya ya nggak keluar uang juga gitu ya. Maksudnya uang tuh kalau ya misalnya pengen makanannya Indonesia kan harus belanja sendiri gitu ya. Saking yang lainnya tuh udah ditanggung gitu. Nah, Iran disebut juga kan negeri para mullah gitu ya. Dan tentu saja Mbak Dina dan suami tentu waktu di sana bukan hanya belajar saja, tapi mesti ada objek wisata gitu di sana juga cukup berkembang. Oh iya, saya sengaja jalan-jalan untuk bikin buku. Jadi saya nulis buku tuh judulnya judulnya tuh Pelangi di Persia. Terus habis itu cetak ulang, disebutnya tuh Journey to Iran, bukan jalan-jalan biasa. Jadi isinya memang jalan-jalan saya dari kota ke kota gitu ya. Kalau pemirsa mau download itu ada gratis. Boleh di-download ya. Iya, ada di Ini di kisah website. perjalanan dari kota-kota tentang destinasi. Kehidupan yang didatangi itu ya. Yang didatangi ya kota-kota wisata ya, kota-kota yang terkenal kayak Isfahan, Shiraz kayak gitu. Yang paling menarik mana, Mbak? Isfahan bagus banget.
Itu kota kuno, kota lama. Kota lama. Jadi dulu itu kayak pusat kerajaannya Iran. Jadi ada istana-istana, terus masjid-masjid yang zaman dulu. Jadi kayak arsitekturnya Iran yang tradisional tuh ada di situ semua gitu ya. Bagus banget. Jadi di sana putra pertama ya, anak pertama lahir di anak pertama lahir di Qom. Di kota Qom di Iran. Okay. Anak kedua lahir di Teheran. Nah, anak kedua umur 1 tahun kami pulang gitu di tahun 2007. Jadi 1999 sampai 2007. Iya. Mbak Dina di sana. Belum ke sana lagi. Udah pernah ke sana. Saya ke sana lagi tuh kalau diundang, kalau ada conference gitu ya. Terakhir itu 2023 ya, itu diundang oleh Parlemen Iran. Waktu itu mereka ngadain konferensi internasional tentang keluarga dan peradaban gitu kan. Terus yang namanya konferensi internasional kan mereka butuh speaker luar negeri kan. Nah waktu itu saya yang diminta. Nah kalau kayak gitu kan biasanya cuma dikasih waktu. Itu sebenarnya mereka tuh kalau nggak ngundang conference tuh datang, conference pulang gitu loh, tiketnya tuh kayak gitu, jadi nggak sempet jalan-jalan juga. Waktunya sangat mepet ya. Nah kemudian kalau di Iran, kita sebagai orang yang jauh dari sana, tentu saja nggak bisa melihat dari dekat situasi secara umum. Mbak Dina pernah tinggal di sana. Bagaimana dengan hak perempuan di sana, kemudian kemajuan para perempuan di sana gimana Mbak? Nah itu yang menarik banget ya, dan saya tuh sampai nulis juga waktu itu ada konferensi mahasiswa Timur Tengah, mahasiswa Indonesia se-Timur Tengah gitu, ada konferensinya yang diadakan kebetulan di Iran. Nah saya salah satu presenternya waktu saya bikin makalah itu tentang perempuan Iran justru, dan waktu itu pertanyaan utama saya adalah Iran tuh boleh nggak jadi presiden? Perempuan Iran boleh nggak jadi presiden gitu kan? Nah yang menarik tuh waktu saya tanya ke teman saya, boleh nggak? Gak boleh. Nanya sama yang lain, nggak boleh kayak gitu kan? Tapi saya nggak percaya, sulit untuk, maksudnya apa alasan perempuan nggak boleh jadi presiden? Jadi waktu itu saya telepon redaktur Tehran Times. Saya telepon terus saya nanya, di Iran boleh nggak perempuan jadi presiden? Dia bilang gini, di undang-undang dasarnya Iran sama sekali tidak ada larangan perempuan jadi presiden, dan kata-kata yang dipakai di undang-undang dasar Iran itu yang berhak untuk jadi presiden itu adalah rijal siyasi. Rijal siyasi itu, rijal itu memang bisa dimaknai laki-laki politik, siyasi itu politik gitu kan. Tapi rijal itu juga bisa bermakna tokoh, sehingga yang disebut rijal siyasi juga boleh perempuan gitu kan. Ketokohannya. Iya. Sehingga dan kalau memang betul-betul harus laki-laki, dia nggak pakai kata rijal tapi pakai kata mar itu udah pasti itu laki-laki gitu kan. Kata si redaktur ini, akhirnya saya benar-benar saya riset ya, saya buka ininya, undang-undangnya dan segala macam peraturan soal perempuan. Ya memang itu memang jadi di sidang. Jadi kan gini, Iran itu referendum dulu ya, mendirikan Republik Islam Iran itu ada referendum dulu. Waktu itu 98,2% masyarakat Iran yang ikut referendum menyatakan setuju untuk didirikan Republik Islam. Kemudian dibentuk kayak badan untuk membentuk undang-undang. Perempuannya cuma satu di badan itu, dia seorang doktor. Kemudian si perempuan ini yang berkeras, pokoknya perempuan harus boleh jadi presiden. Sebenarnya yang lain laki-laki semua ini kan. Akhirnya ternyata proses pembentukan untuk kata itu, untuk pasal tersebut, akhirnya makanya dipakai kata rijal siyasi itu. Jadi ini tokoh, oke perempuan bisa kok. Jadi dengan itu ada peluang perempuan untuk jadi presiden gitulah. Nah kemudian saya pelajari juga undang-undang ketenagakerjaan dan lain-lain itu. Ya sangat mendukung, artinya perempuan itu diberi kesempatan untuk berkarir, dan bahkan misalnya tapi tetap ditegaskan bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga. Karena itu perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perempuan harus mendukung pelaksanaan tugas rumah tangga tadi. Misalnya kalau cuti hamil, melahirkan itu
waktu zaman itu 3 bulan ya, 3 bulan. Kemudian juga setelah si perempuan bisa kerja lagi, itu perusahaan itu harus memberikan penitipan anak, ya harus menyediakan penitipan anak. Jadi si pegawai bisa datang ke kantor dengan bawa bayinya, dan itu yang saya alami. Jadi artinya saya mempelajari itu, terus saya alami juga karena anak saya yang kedua lahir di Teheran kan, ketika saya kerja di broadcasting itu. Jadi saya memang bawa bayi saya ke kantor dan dititipkan di penitipan yang memang disediakan oleh kantor. Gitu. Dan berbagai profesi juga banyak yang perempuan juga ya di sana. Iya, dan nggak ada ini, artinya perlakuannya setara dari sisi misalnya kita di kantor ada disekat enggak gitu, ya udah memang ya kan bayangan kita di sini. Iya. Jadi ya sama seperti kita lah gitu ya. Terus juga profesi-profesi itu apa saja tuh bisa ya. Jadi misalnya ada yang berat-berat yang kayaknya nggak mungkin ya perempuan, misalnya pemadam kebakaran gitu ya, supir bis, ternyata ada perempuan di sana. Ada juga. Nah, cuma tetap ada, misalnya kalau feminis tuh feminis liberal ya, itu mempertanyakan atau mengkritik itu biasanya tuh lebih ke pakaian gitu kan. Kenapa sih kok harus diwajibkan berjilbab gitu? Jadi variabel lainnya tuh seolah nggak dihitung ya, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja itu kayak diabaikan gitu kan, peningkatan literasi dan lain-lain diabaikan, tapi hanya fokus di ini bajunya, kenapa kok harus bajunya harus pakai jilbab gitu kan boleh kan, itu kebebasan misalnya kayak gitu ya, itu yang dipersoalkan ya. Terus misalnya kenapa kok nggak boleh jadi imam misalnya, imam sholat, kenapa perempuan nggak boleh gitu. Terus ya itu kan menurut saya bukan hal yang esensial sih, saya pikir ya. Karena dengan berjilbab pun toh nggak terhalangi aktivitas. Beda dengan Emirat Afghanistan kan. Afghanistan sekarang kan berbentuk emirat ya, Emirat Islam Afghanistan. Itu kan memang satu paket dengan penghalangan aktivitas kan. Bajunya diwajibkan berjilbab, tapi juga aktivitas pun terbatas. Jadi konsepnya beda banget. Dan di Iran itu juga film-filmnya ya, sinias film-filmnya juga cukup maju, dan kemudian di kancah internasional juga diberi penghargaan yang baik ya. Dan menurut saya itu menariknya gini, terbukti bahwa dengan tetap menjaga aurat, film itu tetap bagus gitu. Terbukti bahwa tanpa ada adegan yang vulgar, film bisa bagus. Jadi kalau di Iran tuh misalnya perempuan, laki-laki, suami istri gitu ya. Misalnya ya kalau di kita kan vulgar diliatin gitu permesaannya. Nah, Iran tuh nggak, kameranya pindah ke pot bunga misalnya kayak gitu loh. Jadi orang juga udah tahu maksudnya, tapi kan nggak perlu divulgarkan ya adegannya gitu kan. Jadi kan tetap menarik, tetap bagus gitu kan. Sehingga memang filmnya Iran tuh juga merajai dalam negeri. Artinya memang orang Irannya juga nonton gitu ya. Berarti memang disukai juga sama publik di Iran ya. Bioskop cukup banyak. Iya banyak dan rame, bener-bener emang tempat hiburan ya gitu, emang datang orang-orang ke nonton gitu. Mall aman. Mall juga semakin kesini ya. Yang kalau pas zaman saya dulu sih kayaknya belum ada deh. Yang terakhir ini sih ada mall-mall besar gitu ya. Baik, Mbak Dina. Jadi gambarannya bahwa lagi-lagi karena kami orang di luar gitu, jadi dengan apa yang diceritakan Mbak Dina, kami bisa mendapat gambaran setidaknya. Atau buat kerabat saya belajar hidup, kalau ada rencana ke Iran, tadi ada beberapa destinasi wisata yang direkomendasi Mbak Dina. Bisa dibaca di buku saya itu ya, nanti bisa dicek mana yang mau didatangi. Baik. Nanti bisa ditulis di bawah sini. Itu supaya bisa dibaca. Baik Mbak Dina, terima kasih ngobrolnya. Iya, sama-sama. Sampai bertemu lagi. Kerabat saya belajar hidup, demikian ngobrol kita dengan Mbak Dina Sulaiman tentang 8 tahunnya tinggal di Iran, sebuah negara yang sangat jauh dari kita, dengan situasi budaya yang tentu saja berbeda. Semoga ini menjadi pelajaran kita bersama. Terima kasih.